Alia selalu percaya bahwa ketertarikan adalah sesuatu yang datang begitu saja, seperti kilat yang menyambar tanpa peringatan. Ia membayangkan cinta sebagai perasaan yang tak bisa dikendalikan, sesuatu yang murni berdasarkan chemistry, tatapan, atau perasaan berdebar yang tiba-tiba. Namun, semua keyakinannya perlahan berubah setelah ia bertemu dengan Raka. Raka bukan pria yang paling tampan di ruangan itu. Ia tidak tinggi menjulang, tidak memiliki pesona yang mencolok, dan tidak pandai merangkai kata-kata romantis. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara, cara ia mendengarkan, dan cara ia memperlakukan orang lain. Ada ketenangan dalam sikapnya, dan kehangatan dalam kehadirannya. Mereka pertama kali bertemu di sebuah seminar tentang psikologi hubungan. Alia hadir karena tugas pekerjaannya sebagai penulis, sementara Raka datang sebagai peserta yang ingin memahami dirinya sendiri lebih baik. Saat sesi diskusi dimulai, seorang psikolog berbicara tentang bagaimana ketertarikan tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola pikir, pengalaman masa lalu, dan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Alia awalnya hanya mendengarkan setengah hati. Namun, ketika Raka mengajukan pertanyaan tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat tanpa kehilangan diri sendiri, ia mulai memperhatikan. Ada kedalaman dalam cara Raka berpikir. Ia tidak mencari cara untuk memikat seseorang, tetapi ingin memahami bagaimana menciptakan koneksi yang tulus. Setelah seminar, mereka tidak sengaja duduk bersebelahan di sebuah kafe kecil di dekat tempat acara. Alia memulai percakapan dengan ringan, membahas topik seminar. Raka menanggapinya dengan tenang, tidak berusaha mengesankan, tetapi benar-benar ingin berdiskusi. Seiring waktu, percakapan mereka mengalir lebih dalam. Raka bercerita tentang masa lalunya, tentang hubungan yang pernah gagal karena ia terlalu bergantung pada pasangan, tentang bagaimana ia belajar bahwa cinta yang sehat dimulai dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Alia mendengarkan dengan saksama, merasa tersentuh oleh kejujurannya. Di sisi lain, Alia mulai menyadari sesuatu tentang dirinya. Selama ini, ia sering tertarik pada pria yang penuh drama, yang sulit ditebak, penuh tantangan, dan sering membuatnya merasa cemas. Ia menyadari bahwa pola ini berasal dari pengalaman masa kecilnya, di mana ia merasa harus berjuang untuk mendapatkan perhatian. Raka tidak seperti itu. Ia stabil, konsisten, dan aman. Dan justru itu yang perlahan membuat Alia merasa nyaman. Suatu malam, mereka berjalan bersama menyusuri trotoar yang sepi. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut di wajah mereka. Alia bertanya, "Menurutmu, apa yang membuat seseorang benar-benar menarik?" Raka terdiam sejenak sebelum menjawab, "Menurutku, ketertarikan yang sehat bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling mampu membuat kita merasa aman untuk menjadi diri sendiri." Kata-kata itu menghantam Alia dengan lembut, tetapi dalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering mengejar perasaan intens, padahal yang ia butuhkan sebenarnya adalah rasa aman. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang tanpa terburu-buru. Mereka tidak memainkan permainan tarik ulur, tidak cemburu berlebihan, dan tidak mencoba mengubah satu sama lain. Mereka saling menghormati batasan, mendengarkan dengan empati, dan berkomunikasi dengan jujur. Alia mulai belajar bahwa ketertarikan yang sehat bukan tentang mengidolakan seseorang, tetapi tentang saling melihat sebagai manusia yang utuh, dengan kelebihan dan kekurangannya. Ia belajar bahwa rasa tertarik bisa tumbuh dari kepercayaan, pengertian, dan keterbukaan. Suatu hari, Alia duduk sendirian di balkon apartemennya, merenungkan perjalanan emosionalnya. Ia teringat bagaimana dulu ia mengira cinta harus selalu penuh gejolak. Kini, ia menyadari bahwa cinta yang tenang bisa jauh lebih kuat. Raka datang beberapa menit kemudian, membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di samping Alia tanpa berkata apa-apa, membiarkan keheningan berbicara. Dalam keheningan itu, Alia merasa sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya, kedamaian. Ia menoleh pada Raka dan tersenyum. Bukan senyum penuh gairah, tetapi senyum penuh rasa syukur. Di titik itu, Alia memahami sesuatu yang penting. Ketertarikan yang sehat bukanlah tentang kehilangan diri dalam orang lain, melainkan tentang menemukan diri yang lebih utuh bersama seseorang yang tepat.
Dan dalam cahaya senja yang perlahan memudar, ia tahu bahwa kisah mereka bukan sekadar kisah cinta, tetapi kisah dua orang yang belajar tumbuh bersama, dengan kesadaran, kejujuran, dan hati yang terbuka.